Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hadir bersama Bapak Ibu Saudara dalam Sapaan Iman di awal pekan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama menerima firman dari Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan supaya boleh firman yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini dengan hati dan pikiran kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus perkenankan kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan baik, memahaminya, serta merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, inilah hati dan pikiran kami yang siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pekan ini diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 3. Cukup satu ayat saja. Lukas 3 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Saya bacakan sekali lagi Injil Lukas pasal 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Sapaan Iman di awal pekan kali ini diberi tema bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar atau melihat proses dari pembuatan bejana? Ya, dalam proses pembuatan bejana, bahan-bahan senantiasa ditempa, bukan hanya sekali dua kali, tetapi berkali-kali untuk bisa mendapatkan bentuk yang sesuai, bentuk yang diinginkan. Bukan hanya ditempa, bahan-bahan tersebut juga dipoles supaya tampilannya lebih indah, lebih mengkilap, menarik hati, dan bisa digunakan dengan baik. Demikian pula dengan hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan membutuhkan tindakan yang nyata. Bukan hanya merubah tutur kata saja, tetapi juga merubah pikiran, merubah sikap atau perilaku keseharian kita. Hidup pertobatan harus merubah seluruh aspek di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perubahan itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tentu saja akan ada banyak pembaharuan. Kita menjadi kaget, tidak terbiasa. Bahkan mungkin juga akan muncul pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Hidup dalam pertobatan adalah hidup yang sulit. Namun, ada satu hal yang pasti. Hal itu adalah dalam kehidupan pertobatan kita ada tuntunan Tuhan. Dan ketika kita memberi rasa atau memberi keseriusan diri dalam hidup pertobatan itu, maka Allah akan mengampuni setiap dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus,
dan siap untuk hidup dalam pertobatan, masa Advent kedua kali ini, mari kita jadikan sebagai masa penantian sembari masa bertobat, merubah setiap sikap, perilaku, pikiran, dan tutur kata kita menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali kepada kita telah siap untuk dipanggil untuk hidup bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan memohon pertolongan Tuhan supaya boleh penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan proses pertobatan yang akan kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Kami memohon ampun Tuhan, bila selama ini seringkali kami melakukan banyak dosa, melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami, juga melalui pikiran kami. Kami mohon ampun Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan kesiapan hati dan pikiran kami mau memperbarui diri kami. Kami mau Tuhan tempa, kami mau Tuhan poles, Tuhan bentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni seluruh dosa kami. Inilah kehidupan kami yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian sapaan iman di awal pekan. Agar sapaan iman ini boleh memberkati lebih banyak orang lagi, Bapak Ibu Saudara diperkenankan untuk membagikan sapaan iman di awal pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati setiap pelayanan kita, dan memberkati proses kehidupan kita. Amin.